Itu adalah cara kita makan yang membagi dalam waktu 24 jam kita. Waktu kita 24 jam, ada waktu makan dan ada waktu tidak makan. Jadi kita hanya makan di waktu makan dan tidak makan di waktu tidak boleh makan. Kita bahas dulu deh buat yang mungkin baru mendengar pertama, apa sih intermittent fasting? Apa sih dok sebenarnya dok? Sebenarnya kalau dibilang intermittent fasting, juga dikenal sebagai puasa intermittent, itu adalah cara kita makan yang membagi dalam waktu 24 jam kita. Waktu kita 24 jam, ada waktu makan dan ada waktu tidak makan. Jadi kita hanya makan di waktu makan dan tidak makan di waktu tidak boleh makan. Nah, pembagiannya ini bisa macam-macam. Yang paling mudah dan paling sering dilakukan adalah pembagian 16 jam berpuasa, tidak makan apapun, dan tidak minum apapun yang berkalori, dan 8 jam boleh makan. Nah, ini biasanya kalau saya menggunakan kalau jamnya itu biar gampang ingetnya, 7-Eleven. Kan dulu ada itu ya minimarket yang top banget tuh, 7-Eleven. Ya biar gampang. Jadi terakhir makan adalah misalnya jam 7 malam, kemudian makan lagi jam 11 siang pada hari esoknya. Nah, selama jam 7 malam sampai jam 11 pagi tidak diperkenankan makan apapun. Tidak diperkenankan apapun yang berkalori. Karena kalau makanan kan hampir semuanya ada kalorinya. Kalau minuman, ada minuman yang berkalori, ada minuman yang tidak berkalori. Kalau minuman yang tidak berkalori masih diperbolehkan. Berbeda dengan puasa umat muslim yang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau ini tidak boleh makan dan tidak boleh minum yang berkalori. Tapi kalau minum yang kalorinya 0, tidak ada, misalnya air, mau air hangat, mau air es, boleh tanpa tambahan apapun. Mau kopi, teh tanpa tambahan apapun boleh. Kalau misalnya pengen manis, manisnya dari kayu manis boleh gitu ya. Nah, ketika jam makan itu dari jam 11 siang sampai jam 7 malam itu boleh makan apa aja. Kalau yang definisi yang liar ya, maksudnya yang karena ada beberapa cabang dari intermittent fasting gitu. Ada yang mengatakan yang liar itu mengatakan ya udah pokoknya jendela makan, mau makan apapun boleh, mau makan berapa banyak pun boleh. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kepentingan kesehatan dan tujuannya ingin menurunkan berat badan, maka alangkah bijaksananya apabila di jendela makan juga memperhatikan jumlah kalori yang masuk dan tidak hanya kalorinya, tapi juga kualitas makanan yang masuk. Juga kalau bisa sekalian menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kayak merokok gitu kan. Nah, jendela yang saya bilang 7-Eleven itu jam 7 sampai jam 11 itu sifatnya itu cuman biar gampang inget. Tapi kalau misalnya sahabat Sonora, aduh dok, saya tuh nggak bisa deh kalau nggak sarapan, ya tinggal dibalik aja jamnya. Yang penting sekian jam tidak makan, sekian jam puasa. Nah, minimal waktu berpuasa itu adalah 12 jam. Jadi bisa 12-12 nih? Bisa. Jadi misalnya jam 7 pagi sarapan jam 7 pagi sarapan, terus boleh makan sampai jam 7 malam. Jam 7 malam nggak boleh makan apa-apa lagi sampai jam 7 pagi. Boleh. Tetapi tentu efektivitasnya dianggap tidak terlalu tinggi apabila ditambah sedikit jam berpuasanya. Sebenarnya susah juga sih ya kalau dibilang, karena tergantung apa yang dimakan, tergantung umur, tergantung metabolisme gitu. Jadi, tapi minimal 12 jam. Mau 12 jam boleh, mau 14 jam boleh. Terus yang di skip sebaiknya itu puasanya dijatuhkan di malam hari. Jadi dalam arti gini, kan bisa melewatkan waktu sarapan, tapi juga bisa melewatkan pilihan lainnya, melewatkan waktu makan malam. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik, maka yang lebih baik adalah yang malam nggak usah makan apa-apa, paginya
makan gitu. Kenapa? Kenapa? Karena berdasarkan tubuh kita kan ada irama sirkadian yang mengatur seluruh tubuh kita, yang mengatur kapan kita bangun, kapan kita ngantuk, kapan kita lapar, kapan kita kenyang gitu. Nah, irama sirkadian ini akan akan menghasilkan hormon-hormon yang mengatur seluruh tubuh kita, termasuk berat badan dan metabolisme tubuh. Nah, kalau kita tidak makan di malam hari, itu cocok dengan irama sirkadian yang pada umumnya manusia ada gitu. Kenapa? Karena memang pada umumnya orang kalau malam kan kagak makan. Enggak 24 jam makan kan. Istirahat, selesai makan ya udah tidur gitu kan. Nah, tapi karena sekarang ketersediaan makanan itu 24 jam, ketersediaan hiburan dengan internet dan sebagainya itu bisa 24 jam, maka malam orang bisa makan. Tapi kalau mengikuti irama sirkadian yang dari zaman purba dulu, itu sebaiknya malam tidak makan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, sebaiknya puasanya itu dijatuhkan di malam hari, jadi terakhir makan malam, terserah mau jam 5, jam 6, jam 7, terus dihitung minimal 12 jam sampai besoknya.